Eh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakallah khair Ustadz Siti yang sudah hadir untuk mengisi kajian Taklim Ortobro pagi ini dengan tema Waalaikumsalam warahmatullahi Amal, Ria dan Ujub. Tema ini kami pilih karena kami sadar ini merupakan penyakit hati yang mungkin kami semua mengidap penyakit ini, Ustadz. Jadi kami ingin mengambil ilmu dari Ustadz supaya kami dapat terhindar dari penyakit ini. Jazakumullah khair juga untuk para yang sudah hadir secara live eh, pada kajian pagi ini. Kajian kali ini juga akan kami rekam untuk teman-teman yang belum dapat hadir secara live pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita mulai, izin menyampaikan sedikit adab-adab menuntut ilmu, yaitu niatkan untuk kepada Allah, kita mencari ilmu hanya untuk Allah. Lalu jangan lupa untuk menulis atau mencatat karena ikatlah ilmu dengan tulisan. Apabila ada yang ingin bertanya nanti boleh langsung di kolom chat atau raise hand untuk bertanya langsung dengan Ustadz. Baik Ustadz, izin saya serahkan ke Ustadz untuk dimulai kajiannya Ustadz. wabarakatuh. Cek cek. Assalamualaikum. Suaranya terdengar? Waalaikumsalam Ustadz, terdengar Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, kemudian diberikan amalan yang diterima. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang halal dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala doa-doa yang tidak terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang dengan rahmat serta karunia-Nya memberikan kita begitu macam nikmat, dari nikmat sehat, nikmat waktu luang, kemudian nikmat yang paling agung adalah nikmat Islam, sehingga kita tahu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di atas permukaan bumi ini untuk tujuan yang pasti, yaitu beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat al-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Begitu juga kita paham dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia sebagai ladang ujian bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah zat yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan, liyabluwakum, agar menguji kalian, ayyukum, siapa dari kalian ahsanu amala. Maka di setiap amalan yang kita lakukan, di setiap tujuan yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada kita, ada jalan-jalan, ada rintangannya masing-masing.
yang akan menjadi pembahasan kita tentang bagaimana kita menata tujuan tersebut agar senantiasa tidak terdistraksi dengan tujuan-tujuan lain atau yang kita sebut dengan ria dan ujub. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Insya Allah pada pagi yang berbahagia ini kita akan sama-sama belajar ya bagaimana cara kita menata hati untuk bisa senantiasa berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada kita agar kita tetap sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang bersih. Karena modal utama dari perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala adalah kebersihan hati. Bukan banyaknya benda yang kita kumpulkan, bukan banyaknya aset yang kita besarkan, bukan, tapi adalah kesehatan hati kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala abadikan wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan hinakan aku di akhirat kelak. Hari di mana la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat harta, begitu juga anak-anak keturunan tidak bermanfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih. Jadi apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun kesibukan kita, apapun ya strata sosial kita di sana, siapapun kita, maka modal utama untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membawa amalan-amalan hati kita, layaknya hati burung yang bertawakal kepada Allah, layaknya hati burung yang hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya di pagi yang berbahagia ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita menjauhi beberapa penyakit hati yang Allah Subhanahu wa taala benci dari diri seorang hamba. Kita berbicara tentang ria dan ujub. Ria ya dan ujub ini adalah dua penyakit yang menjadi penyakitnya orang-orang soleh. Ria dan ujub itu tidak menyerang orang-orang pelaku maksiat. Karena jalannya setan ini sangat banyak sekali. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah," ketika menjelaskan tentang jalan-jalan yang banyak. "Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Ketika berbicara jalannya Allah hanya satu. Tapi kalau kita bicara jalannya syaitan, wala tattabi'us subul. Jalannya setan tuh banyak. Dia menyesatkan orang yang bermaksiat, jalannya banyak. Menyesatkan orang soleh juga, jalannya banyak. Sehingga kalau kita bisa katakan, setan ini kan jam terbang kerjanya itu kan sangat luar biasa. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang Allah tangguhkan mereka. Mereka itu setiap hari bekerja. Sehingga jalan mereka, cara mereka itu sudah banyak sekali. Nah, di antara jalan-jalannya syaitan adalah ketika dia tidak bisa masuk ke dalam diri seseorang melewati pintu maksiat. Dia masuk lewat orang soleh, lewat pintu maksiat. Digoda berzina nggak bisa. Digoda minum khamar nggak bisa. Digoda untuk tidak sholat, tidak bisa. Maka dia masuk kepada sisi kesolehannya. Dia masuk kepada penyakit hatinya yang kita kenal dengan ria dan ujub. Jadi ria dan ujub ini adalah pintunya syaitan untuk menjerumuskan manusia-manusia yang saleh, yang punya impact besar kepada umat, yang punya andil besar di sosialnya, yang punya kesalehan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala baik. Pintunya dua ini adalah ria dan ujub. Kalau orang bermaksiat ngapain dia ria dan ujub? Ngapain ada orang minum-minum terus dia posting di sosial media misalkan, ada orang berzina kemudian dia bangga dengan zina, dia posting atau dia ingin dilihat orang, nggak mungkin.
Ya, orang-orang pelaku maksiat cenderung mereka menutupi kemaksiatan mereka. Tapi ya orang-orang yang soleh biasanya orang-orang yang memiliki amalan-amalan, orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah diuji dengan penyakit riya dan ujub ini. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi SAW katakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang aku takuti dari kalian, hal yang paling aku takuti dari kalian adalah syirik kecil. Atau di dari riwayat yang lain dikatakan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Jadi riya dan ujub ini dua-duanya adalah syirik kecil. Ya, dihukumi oleh para ulama syirik kecil. Asyirkul asghar. Fasa'alu, kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirkul asghar? Apa yang dimaksud dengan syirkul khafi? Apa yang syirik yang tersembunyi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ar-riya. Syirik tersebut adalah riya. Apalagi kita tahu kita hidup di zaman di 2026 sekarang adalah zaman sosial media. Zaman di mana seseorang itu mudah untuk mengekspos dirinya. Mudah untuk mengesankan dirinya adalah seorang yang soleh. Mudah mengesankan dirinya adalah orang yang aktif dalam berdakwah. Mudah mengesankan seseorang untuk ya mengatakan bahwa dia adalah aktivis dakwah ini dan itu. Dia adalah seorang yang memiliki andil di masyarakat sosialnya. Sangat mudah sekali. Sehingga potensi-potensi seseorang itu untuk melakukan atau terjerumus kepada riya dan ujub sangat mudah sekali. Dan sekali lagi kita katakan, penyakit riya dan ujub ini seringkali atau selalu terpapar, memaparkan atau virusnya itu selalu terjangkit, menjangkit orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ya kita tahu ya kalau bicara masalah riya kita semua mungkin hampir paham. Semuanya kita sudah paham bagaimana seluk-beluknya riya dan banyak sekali pembahasan para asatidz atau para ulama yang membahas tentang riya. Bahkan seringkali ada taklim khusus atau pembahasan khusus tentang masalah riya ini. Sehingga di pagi hari ini mungkin Ana akan lebih banyak membahas tentang ujub, tentang sisi ujub. Jadi membahas sedikit tentang riya, namun lebih banyak lagi kita akan membahas sedikit tentang ujub. Karena ujub ini yang seringkali tidak banyak dibahas oleh kebanyakan para ustaz. Seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan menjelaskan tentang apa bedanya syirik dan riya. Beliau mengatakan wa katsiran ma yaqrinun nas bainar riya'i wal ujub. Seringkali kita melihat atau banyak orang kadang-kadang itu menyamakan antara riya dan ujub. Padahal kalau kita mau sedikit mendetail, riya dan ujub adalah dua hal yang berbeda. Meskipun seseorang itu kalau dia ujub pasti pintunya adalah riya, pasti dia sudah riya. Jadi ujub itu adalah tingkatan yang tertinggi setelah riya. Jadi kalau ada orang sudah sering riya, maka ujungnya adalah ujub. Seperti itu. Makanya kalau orang ujub, dia takjub kepada dirinya sendiri, maka sudah bisa dipastikan dia adalah orang yang terjangkit juga penyakit riya. Namun orang yang riya belum tentu dia ujub. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ingin menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Wa katsiran ma yaqrinun nas bainal ujub war riya. Ada orang-orang yang menyamakan antara riya dan ujub meskipun dua-duanya adalah penyakit hati, dua-duanya adalah bagian dari syirik kecil. Maka di sini dijelaskan farriya'u babul isyraki bil khalq. Yang dinamakan riya adalah seseorang itu beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah. Namun di satu sisi dia mengharapkan pujian, dia mengharapkan sanjungan, dia mengharapkan sebutan baik dari manusia.
Makanya dikatakan babul isyraki bil qalb. Yang namanya riya adalah seseorang itu menyekutukan Allah dengan makhluk. Wal ujbu, adapun ujub min babil isyraki bin nafs. Wa hadza halul mustakbir. Beliau mengatakan, adapun ujub maknanya adalah min babil isyraki bin nafs. Adalah seseorang itu mengharapkan wajahnya Allah, tapi dia menyekutukannya dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Dia menyekutukan Allah dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Wahada halul mustakbir. Dan inilah keadaan orang-orang yang sombong. Masuk kategori di dalamnya siapa? Orang-orang sombong terdahulu. Qarun, Haman. Mereka, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala mengatakan, mereka ini aslinya orang-orang itu, Fir'aun, Haman, mereka adalah orang-orang yang dermawan aslinya. Mereka adalah orang-orang yang baik aslinya. Aslinya, kalau kita bicara fakta sejarahnya, fakta sejarahnya mengatakan bahwa mereka aslinya adalah orang yang dermawan. Namun kedermawanan mereka itu sudah sampai kepada titik di mana mereka mengatakan bahwa kayaknya udah nggak ada lagi orang yang bisa sedermawan saya. Dia sampai kepada titik kayaknya kalau orang setelah saya datang ini nggak mungkin bisa memakmurkan Mesir seperti layaknya saya memakmurkan Mesir. Sehingga ia bunuhlah yang namanya anak-anak Bani Israel. Kenapa? Apakah atas dasar dia benci dengan Bani Israel? Tidak, dia mengatakan tidak mungkin ada orang seperti saya. Wahada halul mustakbir. Maka Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, kalau orang sudah sampai kepada derajat tersebut, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya, dia menganggap keberkahan dari dirinya, dia menganggap bahwa ya kemenangan dari dirinya, wahada halul mustakbir. Maka ini keadaan orang-orang yang sombong. Sehingga para ulama membedakan antara riya dan ujub tadi. Kalau syirik riya, ya tadi kita katakan menggandengkan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, ya, riwayat Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana aghna syuraka wa 'ani syirk." Aku itu adalah zat, kata Allah Subhanahu wa taala, yang paling benci dengan sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi. Barang siapa yang beramal di dalam amalan tersebut tercampur di dalamnya kesyirikan, ada sekutu-sekutu, ada harapan-harapan yang tidak diharapkan kepada selain Allah, ada harapan-harapan yang digantungkan kepada selain Allah, fihi ma'iya, menyekutukan, ada akunya, kemudian ada yang lain juga. Taraktuhu wa syirkahu. Maka aku tinggalkan dia bersama sekutu-sekutunya. Makanya nanti para malaikat bersaksi ya bahwasannya yang menyembah mereka adalah mereka berlepas diri dari orang-orang yang menyembah mereka. Nabi Isa juga begitu, berlepas diri dari orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Begitu juga orang-orang yang kita cari keridhaan mereka. Ketika kita beribadah, mereka pun akan berlepas diri dari kita di hari kiamat kelak. Ini bicara orang-orang yang berlaku riya. Ketika dia sholat, dia ingin dipandang orang lain atau dipandang oleh calon mertuanya misalkan. Dia bersedekah agar dipandang di tengah-tengah masyarakatnya. Atau dia membantu kegiatan sosial agar reputasinya bagus di tengah-tengah masyarakat. Maka masyarakat tersebut akan bersaksi kepada Allah. Kami berlepas diri karena kami nggak bisa memberi pahala. Itu dari sisi seseorang yang riya. Namun ujub, ya, ujub adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya. Sekarang kita sadar diri kita tuh bagaimana diri kita, ya. Diri kita tuh bagaimana? Banyak sekali kurangnya. Kita mau bersandar sama kecerdasan kita Allah yang kasih. Kita mau bersandar dengan kekuatan kita Allah yang kasih. Kita mau bersandar dengan privilege yang kita punya, pekerjaan pun Allah yang kasih.
kita mau bersandar dengan koneksi yang kita punya, jejaring yang kita punya. Itu pun kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita, kita nggak akan mungkin sampai ke sana. Sehingga ujub ini berbahaya sekali. Ujub itu hal yang lebih berbahaya daripada riya. Kadang-kadang orang riya sadar dia riya. Disampaikan tentang kebenaran, oh dulu saya pernah bersedekah begini dan begitu. Dia sadar. Namun kalau orang ujub bagaimana? Bahkan disifati oleh Quran. Orang-orang yang ujub ini seperti apa? Seperti apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir itu Allah katakan apa? Ketika orang-orang yang memiliki ujub dalam dirinya, mereka merasa benar. Mereka menganggap bahwa ibadah yang dia lakukan atas peluhnya dia sendiri. Kebaikan yang dia lakukan atas upayanya sendiri atau capeknya dia sendiri. Maka Allah katakan apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka lah orang-orang yang sesat di akhirat. Di kehidupan dunia mereka pun mereka sesat. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka menganggap diri mereka itu benar. Itu yang susah. Orang riya masih bisa ditegur. Oh, dia masih sadar. Orang ujub bagaimana mau ditegur? Sehingga di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, melanjutkan makalah perkataannya yang tadi, fal murai la yuhaqqiqu qawlahu iyyaka na'bud. Jadi kalau kita mau baca tafsir surat Al-Fatihah, ini rangkuman tafsir surat Al-Fatihah beberapa ayatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fal murai la yuhaqqiqu qawlahu iyyaka na'bud. Orang-orang yang riya, yang terjangkit oleh penyakit riya, mereka itu tidak merealisasikan, tidak mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan iyyaka na'bud. Jadi di surat Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antara tafsirnya adalah seseorang itu dalam ibadahnya harus melepaskan diri dari riya dan ujub. Di ayat ini. Iyyaka na'bud. Ketika seseorang itu mengatakan iyyaka na'bud, tidaklah ada yang disembah, ya Allah, tidaklah ada yang disembah kecuali Engkau, ya Allah. Tidaklah kami menyembah kecuali Engkau, ya Allah. Di situ seseorang itu melepaskan hatinya dari penyakit riya. Ya Allah, saya beribadah bukan untuk fulan. Ya Allah, artinya, di antara artinya Ibnu Katsir mengatakan, ya Allah, saya beribadah bukan untuk fulan. Ya Allah, saya beribadah bukan untuk wali fulan. Ya Allah, saya beribadah bukan untuk kuburan ini dan itu. Ya Allah, saya beribadah bukan untuk mencari popularitas. Iyyaka na'bud. Maka orang-orang yang terjangkit penyakit riya, dia ingin dipandang baik oleh manusia. Sejatinya dia tidak merealisasikan, tidak mewujudkan firman Allah yang mengatakan iyyaka na'bud. Sehari berapa kali kita mengatakan iyyaka na'bud? Kurang lebih mungkin 17 kali sehari kita katakan iyyaka na'bud. Belum di doa-doa kita, belum di bacaan Quran kita. Subhanallah. Wal mu'jab, adapun orang-orang yang ujub, la yuhaqqiqu qawlahu iyyaka nasta'in. Adapun orang-orang yang ujub itu tidak mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah diri ini kita semua meminta pertolongan. Jadi dia menganggap pertolongan hanya dari dirinya saja. Dia menganggap pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, seakan-akan itulah sebab dirinya sendiri. Faman haqqaqa iyyaka na'bud kharaja 'anir riya, maka orang-orang yang mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'bud, maka dia telah keluar dari yang namanya riya. Wa man haqqaqa qawlahu iyyaka nasta'in, dan barang siapa yang mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala iyyaka nasta'in, maka dia telah kharaja 'anil i'jab. Dia telah keluar daripada takjub kepada diri sendiri. Wa fil haditsil ma'ruf, kemudian beliau menutup perkataannya dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sahih. Salatu muhlikat, ketahuilah ada 3 hal yang menjadi pembinasa bagi seseorang. Jadi sebab binasa seseorang itu ada 3.
bukan hanya sebatas 3. Tapi Nabi mengatakan 3 ini adalah sebab kebinasaan yang paling besar yang ada pada diri kita sendiri. Yang pertama adalah syuhun muta', adalah pelit yang diturutin. Setiap kita punya potensi pelit. Syuhun muta', bedanya ada orang yang nurutin, ada orang yang enggak. Apalagi kalau ada seorang yang sudah memiliki anak. Biasa fitrahnya itu menjadi pelit. Nabi SAW katakan dalam hadis dari Ibnu Majah, apa sekedar faidah ya. Nabi SAW katakan apa? Al-aulad mabkhalatun wa majbanah. Seseorang ketika sudah dikaruniakan anak, maka ada sifat buruk yang timbul dari diri seseorang. Majbanah wa mabkhalah. Dia jadi penakut, dia jadi pelit. Biasanya kalau bapak-bapak mungkin dulu sebelum menikah, sebelum punya anak, wah, kebut-kebutan motor ya sudah jadi teman sehari-hari mungkin. Atau yang punya hobi-hobi ekstrim misalkan. Ya, yang punya hobi-hobi ekstrim, loncat dari tempat tinggi, nyebur ke air, atau misalkan menyelam sampai ke mana ke dasar lautan dan segala macamnya untuk mengeksplorasi dunia air. Biasanya kalau sudah punya anak agak berkurang tuh. Kenapa? Wah, kepikiran punya anak, takut ada apa-apa. Anak masih kecil ini. Majibana, masih punya sifat itu. Kurang-kurangin apa speed motor, speeding juga. Kenapa? Karena takut ada yang nungguin di rumah. Wama bekalah. Kadang-kadang sifat sifat pelitnya juga akan timbul. Syuhun muta'. Tiap kita tuh punya. Yang tadinya Giorgio, oh royal, masa mudanya royal. Begitu punya anak, ya mau sedekah jadi mikir-mikir. Nih, pupuk belum beli, pampers belum beli, ini segala macam. Ya itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi bedanya ada orang-orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang diturutin. Karena terus-terusan begitu, diturutin syuhun muta', akhirnya jadi orang pelit. Wa hawaun muttaba'. Dan pembinasa juga termasuk adalah hawa nafsu yang diikuti. Jadi pelit yang diturutin, kemudian hawa nafsu yang diikuti. Kita maunya begini, nggak pakai istikharah, nggak pakai babi-bu, langsung tancap gas aja. Karena apa? Karena atas dasar perasaan kita. Hawa muttaba'. Wa i'jabul mar'i binafsihi. Kemudian yang terakhir apa? Adalah seseorang itu takjub kepada dirinya sendiri. Subhanallah. Seorang merasa bahwa kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, itu ulah tangannya sendiri. Ini kalau saya bukan saya yang capek, nggak akan mungkin anak-anak bisa makan. Ini kalau bukan karena jasa saya, kamu bukan siapa-siapa. Ini kalau bukan taklim saya yang gerakan, nggak mungkin ada yang datang. La ilaha illallah. Siapa kita? Ini makanya penyakit yang sangat berbahaya sekarang. Entah masalah keduniaan ataupun masalah akhirat. Dalam masalah dunia misalkan. Contoh kita punya Qarun. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Qarun ini adalah orang yang miskin. Tadinya orang yang miskin. Seorang yang miskin di zamannya Nabi Musa. Dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau nanti saya menjadi orang yang kaya, saya mau bersedekah. Kalau saya menjadi orang kaya, harapannya banyak. Sampai akhirnya Allah takdirkan dia menjadi kaya. Ketika diminta haknya sama Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan sedikit sepeser dari kekayaan yang dia miliki. Kekayaan ini kita tahu apa? Wa inna mafatihahu latanu ulil usba. Bahkan kekayaan itu digambarkan di dalam Al-Quran apa? Saking kayanya kunci gudangnya. Kita nggak bicara gudangnya, ini kunci gudangnya. Digambarin kunci gudang. Kunci gudangnya itu dibawa oleh 8 pria kekar. Ini kunci gudang kita nggak ada apa-apa ya. Kunci gudang kita kadang-kadang ya kalau dipaksa dikit patah. Kunci gudangnya besar. Kita nggak bicara gudangnya, kunci gudangnya aja besar. Sampai sebegitu kayanya Allah berikan dia. Diminta sedikit, kemudian dikatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang saya kasih? Saya semua ini yang saya dapatkan atas apa? Atas kecerdasan saya. Subhanallah.
Banyak nggak orang seperti itu? Case-case sekarang, zaman sekarang, orang seperti itu. Menggantungkan keberuntungan dia itu atas dasar kecerdasannya sendiri. Menggantungkan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu dengan pengalamannya misalkan. Banyak yang seperti itu. Banyak. Karena saya begini, jadinya begitu. Ini masalah-masalah keduniaan, kecerdasan, pengalaman, harta. Karena ada orang yang mengatakan seperti itu. Oh, saya sih alhamdulillah ya, karena kelihayan saya dalam berbicara, kecerdasan saya dalam berpikir, ya saya bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan sekarang, jabatan saya tinggi, kemudian anak-anak saya semua sekolah di sekolah-sekolah yang bagus, kemudian ini dan itu, dia menganggap kecerdasan dia berbanding lurus dengan kekayaan. Wallahi tidak, tidak sama sekali. Kalau kecerdasan berbanding lurus dengan kekayaan, ya niscaya orang-orang cerdas tuh banyak yang kaya. Tapi kita lihat realitanya di masyarakat sekarang. Banyak orang-orang cerdas justru bekerja sama orang-orang mana? Orang-orang bodoh. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala yu'ti kaifa yasha. Allah berikan karunia-Nya itu kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kan banyak kadang-kadang kita temui ada orang, ya saya pernah ketemu orang, tiga-tiganya satu sekolah. Yang dua ini Masya Allah bintang pelajar lah, istilahnya bintang pelajar. S2, S3 di luar negeri, S2, S3 di luar negeri. Yang satu ini cuma lulusan SMA misalkan. Atau bahkan lulusan SD bahkan. Cuman dia temenan bertiga. Pulang ke negerinya, yang S2, S3 pulang, ya. Kerja sama siapa? Kerja sama yang lulusan SD. Dan ini banyak terjadi. Kalau kita katakan kecerdasan berbanding lurus dengan kekayaan, kita mau katakan yang seperti ini bagaimana? Ini pun karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatakan pengalaman. Oh, kalau bukan karena pengalaman saya, perusahaan ini nggak mungkin besar. Kalau bukan karena pengalaman saya, nggak mungkin ini relasi akan bagus seperti ini. Orang trustnya akan bagus sama saya. Enggak. Pengalaman yang Anda rasakan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bertemu si fulan, Anda bisa bekerja di tempat si fulan, Anda bisa meniti karir di negara ini dan itu. Itu semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat pertama, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bahkan kita diingatkan dari mana kita berasal. Hal ata 'alal insan, apakah datang kabar kepada manusia? Hinum minad dahr, kabar ciptaan pertama kali mereka bagaimana? Lam yakun syai'an madhkura. Bahkan kita lahir, kita itu nggak punya nama. Kita nggak punya sebutan. Sampai orang tua kita yang memberikan kita nama. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bahkan nggak punya apa-apa. Nama sekalipun kita nggak punya. Lalu kita mengatakan pengalaman ini dari saya. Ini connecting bisa kemana-mana dari saya. Ini saya. Selalu di mulutnya. Ini orang ujub bahayanya seperti ini. Dia menganggap dirinya adalah, kalau bahasa anak sekarang, si paling lah ya. Si paling. Itu masalah keduniaan. Cerdasan, kaya, segala macam dikaitkan dengan diri. Apalagi di masalah agama. Apalagi di perkara agama. Wah, ini kalau saya nggak berdakwah di pelosok-pelosok sana, nggak mungkin sampai itu ke hutan-hutan di Papua sana dakwahnya. Kalau bukan kita nih dari teman-teman yang bikin bakti sosial, nggak mungkin sebagus ini, impactnya nggak mungkin sebesar ini. Ya Rabbana lakal hamd. Astagfirullah. Makanya kadang-kadang orang tuh bisa lolos dari yang namanya ria. Dia bisa ngumpet-ngumpet dakwah di pedalaman masyarakat dan segala macam. Dia bisa sedekah secara diam-diam. Orang bisa lolos dari ria kalau dia bisa menutupinya dengan sebaik mungkin. Namun kalau lolos dari ujub, ini belum tentu. Banyak orang-orang yang terselamatkan dari ria bertahun-tahun. Tapi begitu
berbicara dengan ujub, maka dia tergelincir. Akhirnya apa? Efeknya? Efeknya menggugurkan amal-amal soleh yang telah dia lakukan. Lain asyrakta layahbatanna amaluk, kata Allah. Kalau kamu terjatuh dalam kesyirikan, entah ria, entah ujub, layahbatanna amaluk. Semua kebaikan yang telah engkau upayakan, semua kebaikan yang telah engkau kerjakan, seketika gugur semua. Gugur. Maka ada satu syair Arab mengatakan, wal ujba fahdharhu. Yang namanya ujub itu tinggalkan. Innal ujba mujtarakun a'mala sahibihi fi saylil arami. Yang namanya ujub itu tinggalkan. Karena ujub itu menyeret amalan-amalan seseorang, ya amalan-amalan pelakunya, layaknya arus sungai yang menyeret kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Begitu cepatnya. Itu dampak dari ujub. Dampak dari syirik kecil. Ria seseorang. Amalannya digugurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara dampak lain ya dari ujub, selain tadi menggugurkan amalan, dampak buruk juga dari ujub adalah seseorang itu jadi lupa bersyukur kepada Allah. Orang kalau sudah terpapar penyakit ujub, maka hal pertama yang pasti dia lakukan adalah lupa untuk bersyukur. Karena di lisannya, zikirnya, wiridnya cuma saya. Menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Dia nggak bisa berterima kasih kepada manusia. Padahal ada andil manusia di situ, tapi dia mengatakan, oh saya juga di situ. Kamu juga di sini karena saya. Sehingga man la yashkurin nas, la yashkurullah, kata Nabi SAW. Orang yang nggak bisa berterima kasih kepada manusia, nggak bisa berterima kasih kepada Allah. Otomatis. Ketika seorang ujub dia merendahkan orang lain, hakikatnya dia juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal pertama dampak buruk ujub adalah seseorang itu lupa bersyukur kepada Allah. Sehingga apa? Efeknya apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau orang bersyukur, Allah tambah amalnya. Wala in kafartum, kalau dia kufur, dia nggak mampu bersyukur kepada Allah, inna azabi lasyadid. Sungguhnya azabku begitu pedih. Mungkin dia nggak diazab di akhirat langsung. Sekarang dia mati, enggak. Atau turun azab kepada dia, enggak. Tapi dia mendapatkan sifat-sifat penghuni neraka. Waliyah. Apa sifat penghuni neraka? Jawazin, ghalidhin. Hatinya keras. Susah menerima kebenaran. Orang nasehatin susah. Orang pada menjauh sama dia. Kenapa? Karena orangnya sombong. Keras, susah dinasehatin. Ghalidh, batu. Oh, subhanallah. Lisanuhu badhi. Lisannya itu kasar. Tanpa sadar itu akan terjadi. Kenapa? Karena lupa bersyukur. Dia lupa bersyukur, hatinya dijadikan sempit sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, yang ketiga, maaf, di antara dampak buruk ujub juga adalah lenyap dari diri seseorang itu sifat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia senantiasa merasa lebih. Susah dia untuk tawadhu, susah dia untuk low profile, susah dia untuk merendah di hadapan manusia. Susah dia untuk merendah. Dia merasa dirinya di atas orang lain. Dia merasa kemuliaan dirinya lebih daripada kemuliaan orang lain. Selalu merasa lebih. Sehingga lenyap dari dirinya sifat tunduk, sifatnya ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak tawadhu. Dia tidak bisa memposisikan diri di hadapan manusia layaknya orang yang tawadhu, orang yang rendah diri, senantiasa menggandengkan seluruh kemuliaan itu kepada Allah. Alhamdulillah, biidznillah ini masjid, ya ada andil dari kami, itu semua izin dari Allah. Kemuliaan dari Allah buat saya. Subhanallah.
Ini orang-orang yang ibadur rahman lisannya senantiasa begitu. Bahkan seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW katakan apa? La yadkhulul jannata bi a'malikum. Kalian tuh nggak masuk surga karena amalan-amalan kalian. Wallah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah. Kamu pun demikian ya Rasulullah. Wala ana. Sekalipun saya, kata Rasul. Illa anta ghammadani Allah birahmati. Kecuali Allah datangkan rahmat kepadaku. Maka yang kita butuhkan adalah rahmat Allah. Yang mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah hati yang mentauhidkan Allah. Yang bebas daripada penyakit-penyakit hati. Yang bebas daripada keangkuhan diri. Yang bebas daripada pandangan manusia. Apalagi orang yang ujub. Padahal ya Allah subhanahu wa ta'ala ya jadikan ujub ini lebih besar dosanya dari dosa itu sendiri. Kenapa anak katakan seperti itu? Dalam hadis yang sahih, riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW katakan, "Laulam takunu tudnibun." Kalau seandainya kalian itu tidak pernah berdosa. Jadi kadang-kadang kita itu jatuh kepada dosa. Kita jatuh dalam kesalahan. Kita, ya ini teman-teman dokter mungkin lagi praktek atau dalam masa pembelajaran, ada kadang-kadang salah, ada kadang-kadang miss, ada kadang-kadang ini dan itu. Atau kita berbicara dalam lingkup agama, seseorang kadang-kadang terjatuh, tergelincir dalam dosa. Adalah bentuk Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dia bahwa dirinya lemah. Dirinya bukan siapa-siapa. Laulam takulu tudzibun, kata Rasul. Kalau seandainya kalian itu nggak pernah salah, kalian itu nggak pernah berdosa, khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik. Aku takut kalau sampai kalian nggak pernah salah, nggak pernah berdosa, kalian akan terjerumus kepada hal yang lebih besar daripada dosa tersebut. Apa itu? Al-ujba, al-ujba. Sampai 3 kali Nabi SAW katakan. Ujub, ujub, ujub. Kenapa? Orang kadang-kadang, ya, kalau dia nggak pernah bersalah, kalau dia merasa nggak pernah bersalah, deh nggak pernah, semua orang pasti bersalah. Cuman kalau ada orang merasa dia nggak pernah bersalah, dia nggak pernah miss, dia nggak pernah gagal, maka kata Nabi akan ada yang menimpa dia lebih besar daripada dosa yang dia tergelincir di dalamnya. Apa itu? Ujub, ujub, ujub. Kita bisa bayangkan kalau ada atlet. Ini kita kasih gambaran atlet. Ada atlet yang nggak pernah kalah. Tim sepak bola deh. Kita bicara tim sepak bola. Kan biasanya anak-anak bola itu kan paling mantap kalau untuk menyombongkan diri kan. Kita bicara tim sepak bola. Wah, dia di dalam satu season, di dalam satu season liga, nggak pernah ada kalah sedikit pun. Kira-kira apa jadinya? Oh, pelatihnya bisa dibikinin patung di depan stadion. Pelatihnya dibikin patung di depan stadion. Dengan ujubnya dia mengatakan, oh ini atas Tapi kita kalau dikasih kalah, kita sadar diri kita lemah. Kita mesti improve lagi, kita mesti latihan lagi. Imam sholat misalkan ini sholat taraweh. Nah, kita Ramadan ini sholat taraweh. Ada imam 30 hari full. Nggak pernah salah. Baca 30 juz nggak pernah salah. Kira-kira apa yang dia bilang pada diri? Oh, saya ini kalau bukan saya nggak mungkin bisa begini. Sehingga dia terjatuh kepada ujub yang lebih besar daripada dosa kesalahan yang dia lakukan. Mungkin kalau dosa dia lupa hafalannya, dia bisa murojaah. Oh, dia mengingatkan dia untuk murojaah. Tapi kalau ujub, apa yang diingat? Kebaikan dirinya, kekuatannya, kecerdasannya. Subhanallah. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan al-halatu fitnatan. Kesengsaraan itu ada di 2 hal. Al-qunut wal ujub. Adalah seorang berlebihan dalam berbuat dosa, wal ujub, dan ujub.
Bahkan disetarakan ujub dengan dosa yang dirutinkan. Maka Aisyah radhiyallahu taala juga pernah ditanya oleh seorang tabi'in, wahai ibunda Aisyah radhiyallahu taala, mata yakunu rajulu musi'a? Kapan seseorang itu dikatakan dia orang yang buruk perangainya? Qalat, dia katakan, idza dhanna annahu muhsin. Ketika dia menganggap bahwa dirinya adalah orang yang terbaik. Orang yang baik. Dia menganggap dirinya baik. Bahkan ada seorang tabi'in juga mengatakan, Bishr al-Hafi dalam Hilyatul Auliya dikatakan, la yaghurrannaka ma ra'aita minni fa inna iblisa ta'abbada alafa sinin thumma sara ila ma sara ilaihi. Ini yang menutup tadi ya perkataannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan la yaghurrannaka ma ra'aita minni. Dia ini seorang ahli ibadah. Ada murid-muridnya menyanjung dirinya. Ini kalau orang sholatnya, masya Allah, sholatnya nggak pernah tinggal. Kalau sholat sunnah ratusan rakaat sholat duhanya. Kemudian dia mendengar kalimat tersebut, pujian tersebut, dia langsung mengatakan la yaghurrannaka ma ra'aita minni. Jangan pernah sekali-kali kamu itu tertipu dengan apa yang kamu lihat dari saya. Fa inna iblis, karena sesungguhnya iblis nih pernah disejajarkan sama malaikat. Bukan dia sama jenisnya dengan malaikat, enggak. Pernah disejajarkan dengan malaikat. Berarti dulunya adalah hamba yang soleh. Ta'abbada ala fasinin. Dia beribadah kepada Allah. Berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala fasinin. Enggak bicara umur kita yang 60, 70, enggak. Ala fasinin. Ribuan tahun dia beribadah kepada Allah. Tsumma sara ila masar. Kemudian ketika dia berbuat ujub, apa yang terjadi? Dia dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga. Dari surga sebab apa? Sebab ujub. Ketika Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, bukan untuk beribadah kepada Adam atas dasar ketaatan kepada Allah. Maka apa yang dikatakan oleh iblis? Iblis katakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Gimana saya bisa sujud sama dia? Kamu ciptakan saya dari api, kamu ciptakan Adam dari tanah. Sehingga nggak mungkin orang yang zatnya makhluk yang zatnya lebih mulia sujud kepada yang lebih rendah. Dari ujub itunya. Dari kesombongan itulah akhirnya iblis menjadi apa yang kita lihat sekarang. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, subhanallah, ini perkataan yang luar biasa di dalam kitab Al-Jawabul Kafi, atau yang kita kenal dengan Ad-Da' wa Dawa. Beliau mengatakan bisa jadi seorang itu masuk surga karena dosanya. Ini di garis bawah ya. Dan bisa jadi seorang itu masuk neraka karena ketaatannya. Kenapa? Karena bisa jadi seorang itu masuk surga karena dosanya. Kenapa? Karena ketika dia berdosa, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengakui, dia bertaubat sebab dosanya, dia masuk surga. Namun ada orang-orang yang masuk neraka karena ketaatannya. Kenapa? Karena ketaatannya tercampur oleh yang namanya i'jab binafsihi. Seorang itu takjub kepada ketaatan yang dia lakukan. Oh, Masya Allah ya, saya karena gym saya rutin, jadi tarawih saya mau 23, mau 40 rakaat, mau 100 rakaat saya bisa. Karena gym yang dia lakukan, dia kaitkan seperti itu. Oh, karena harta saya banyak, saya bisa bersedekah kemana-mana. Semua karunia Allah. Karena ketaatannya, dia takjub kepada diri sendiri. Makanya tadi kita katakan di antara faidah seseorang itu terjatuh dalam dosa agar apa? Agar seorang tidak ujub. Karena Allah tuh Masya Allah, rahmat Allah begitu luas buat kita. Ya. Sampai Allah selamatkan kita lewat dosa. Agar kita apa? Agar kita nggak terjatuh dalam ujub. Karena ketahuilah kalau bukan karena pertolongan Allah, kita nggak mungkin bisa selamat dari yang namanya peperangan melawan ujub dan riya ini, subhanallah. Ini peperangan seumur hidup kita. Kita berperang untuk melawan ujub dan riya ini. Bahkan dikatakan, tadi kita katakan, ujub dan riya ini perang sepanjang masa, atau perang sepanjang hidup kita, seumur hidup kita. Selama ruh kita masih ada di badan kita, maka selama itulah kita berperang dengan ujub dan riya. Kenapa?
Ada satu kisah ya dari Tabaqat al-Hanabilah yang mengisahkan tentang Imam Ahmad. Kita tahu semua Imam Ahmad. Imam Ahmad luar biasa. Karya-karya beliau sangat populer. Musnadnya dengan 62 jilid musnadnya. Kumpulan-kumpulan hadis-hadis Nabi SAW. 62 jilid kita bisa bayangkan. Satu jilidnya mungkin ada 100 sampai 200 halaman. Ini Imam Ahmad. Siapa yang nggak tahu Imam Ahmad? Di akhir hayatnya Imam Ahmad didatangi oleh iblis. Didatangi oleh iblis. Anaknya Abdullah bercerita. Ketika di sakaratul mautnya, ketika sudah di ihtidornya, Imam Ahmad tiba-tiba menggoyangkan tangannya seperti ini. Kemudian mengatakan ba'du, ba'du. Ba'du, ba'du. Kemudian ditanyakan oleh anaknya Abdullah. Wahai bapakku, apa yang kamu lakukan tadi? Kemudian Imam Ahmad mengatakan, tadi aku didatangi oleh iblis. Aku didatangi oleh setan. Kemudian dikatakan, wahai Ahmad, laqad futtani. Sesungguhnya engkau telah mengalahkan aku. Sepanjang hidupmu engkau telah beramal soleh. Sepanjang hidupmu engkau telah berkarya. Sepanjang hidupmu engkau telah memberikan sumbangsi untuk Islam. Maka hari ini saya nyatakan saya kalah sama kamu. Wah, setan ini luar biasa cara mainnya ini. Wah, licin. Kalau kita katakan licin ini setan ini cara mainnya. Imam Ahmad katakan ba'du, ba'du, belum selesai, belum selesai. Karena belum dicabut arwahnya Imam Ahmad saat itu. Imam Ahmad mengatakan apa? Ba'du, ba'du, belum selesai. Jadi iblis ini luar biasa. Dia sok-sok menyerah agar apa? Agar Imam Ahmad ujub. Agar dia katakan, oh ternyata iblis sudah tunduk patuh sama saya. Sudah bertekuk lutut di hadapan saya. Ini Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad Allah Subhanahu wa taala berikan taufik akhirnya apa? Selamat daripada gangguan ujub tersebut. Dari godaan setan tersebut. Kadang-kadang ada manusia-manusia yang jasanya nggak sebesar Imam Ahmad. Tapi sombongnya lebih daripada Imam Ahmad. Bahkan saya pernah ketemu seorang dai, ya. Ada seorang dai di daerah Jawa sana. Ini sebagai pelajaran buat kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah buat kita semua. Beliau mengatakan, ya, kalau saya nggak ikhlas, ini dikatakan, kalau saya nggak ikhlas, nggak mungkin pengikut saya banyak. Allah. Ini keluar ucapan-ucapan seperti ini dari seorang dai. Dari seorang yang menghabiskan hidupnya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas gitu? Dia katakan, kalau saya nggak ikhlas, dia barometer dirinya mengatakan kalau saya nggak ikhlas, nggak mungkin pengikut saya banyak. Dia kaitkan banyaknya orang yang ikut dia atas dasar apa? Keikhlasan diri. Wallahi enggak. Saya katakan waktu itu sama dia, saya katakan, kalau keikhlasan itu buahnya adalah pengikut yang banyak, saya bilang, penyanyi dangdut juga lebih banyak daripada Anda pengikutnya. Orang-orang Nasrani itu banyak sekali pengikutnya, lihat. Tapi dia salah. Apa kita anggap dia benar? Apakah jadi patokan seseorang itu, ya, seseorang itu pengikutnya banyak berarti ikhlas? Enggak. Bahkan Nabi SAW katakan nanti di hari kiamat, ada nabi wan nabi ma'ahu ratu wa rajulan. Ada nabi yang datang kepada Allah, dia hanya membawa pengikutnya itu cuma 2-3 orang. Wan nabi walaysa ma'ahu ahad. Bahkan ada nabi yang datang nggak ada pengikutnya sama sekali. Lalu kita katakan nabi-nabi tersebut orang-orang yang tidak ikhlas. Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang tidak ikhlas. Allah. Nabi Nuh, kita lihat Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Nabi Nuh diutus 950 tahun. Dakwahnya 950 tahun. Ketika di akhirat Allah sifati Nabi Nuh apa? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman kepada Nuh kecuali sedikit. Bahkan istri dan anaknya membangkang. Lalu kita katakan Nabi Nuh tidak ikhlas.
Ini ujub apa ini seperti ini? Ada orang-orang yang mengaitkan seperti itu. Dia menganggap dirinya ikhlas, dia menganggap Allah Akbar, Allah. Sehingga lost control kadang-kadang orang-orang yang ujub takjub kepada dirinya sendiri lost control. Dia menganggap kemuliaan. Padahal kita lihat Imam Ahmad tadi, Imam Ahmad pernah satu masa itu kalau orang dikatakan akidahnya lurus, dia mau dikatakan akidahnya lurus, dia tinggal mengatakan saya ala akidati Ahmad. Saya atas akidahnya Ahmad. Kenapa? Patokan seorang yang beragamanya lurus adalah Imam Ahmad di zaman itu. Tapi dia tidak menyandarkan kebaikan kepada dirinya sendiri. Maka di akhir hayatnya Imam Ahmad mengatakan apa? Kalau bisa saya nggak dikenal, saya nggak dikenal. Ini kok ada orang-orang seperti ini kok ada. Padahal kadang-kadang kita kalau mau kita bangga-banggain diri kita, bahasa Arab yang nggak bisa, buku juga kita nulis buku juga nggak ada, ya andil kita di masyarakat juga ya nggak seberapa, harta yang kita keluarkan juga nggak seberapa, kadang-kadang sedekah juga 200.000 disebutnya berapa hari, berapa minggu disebut. Ya Rabbana lakal hamdu subhanallah. Ini bahayanya wujud seperti ini subhanallah. Dia lupa kekurangan dirinya banyak, dia lupa karunia Allah atas dirinya banyak. Kemudian ya ada beberapa poin penting nih dari Al-Imam Munawi rahimahullah taala. Ini sebelum kita lanjutkan nih karena online saya mesti pastikan dulu nih teman-teman masih uh, semangat kan ya. Insya Allah masih Ustaz. Respon masih pada respon nggak nih? Waduh, saya pastikan dulu ya. Wah, alhamdulillah. Ini juga penting nih buat teman-teman yang bergelut di dunia kesehatan ya, masalah ujub ini kadang-kadang kita terperdaya dengan kehebatan diri kita ya. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terbuai dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita dari kecerdasan, pengalaman, begitu juga ya jam terbang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, bagaimana sih tanda-tanda orang yang ujub? Nah, ini kita coba kasih poin ini. Poinnya agak menarik nih, faidah dari Al-Imam Al-Munawi di dalam kitabnya At-Taisir, syarah dari kitab Jami' Shaghir, ada kitab hadis Jami' Shaghir, ada pensyarahnya itu namanya Al-Imam Munawi. Beliau punya syarah dari kitab Jami' Shaghir namanya kitab Taisir. Beliau mengatakan di antara tanda-tanda seseorang yang ujub. Oh, nih, ini yang saya ambil poin ini. Sebenarnya tanda-tandanya banyak, tapi poin ini seringkali terdengar oleh kuping kita, oleh telinga kita di kehidupan kita sehari-hari, sehingga bisa jadi relate lah mudah-mudahan. Yang pertama, tanda-tanda orang yang ujub kata Imam Munawi adalah heran ketika doanya itu tidak dikabulkan. Loh kok bisa orang sesoleh saya dengan ibadah yang saya lakukan, dengan manfaat yang saya berikan kepada manusia banyak, lalu doa saya nggak kunjung dikabulkan. Ya, akhi, sebanyak apapun kesolehan yang Anda lakukan itu bukan barometer seseorang itu pasti dikabulkan doanya, enggak. Dan nggak bisa juga kita mengatakan, ya, kok bisa saya nggak dikabulkan doanya, siapa Anda? Kita lihat nabi-nabi, orang-orang soleh terdahulu, Nabi Zakaria, lihat. Mereka orang yang meminta anak, layaknya kita meminta keturunan anak juga. Tapi Allah berikan kapan? 80 tahun kemudian. Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya setelah berapa? Setelah 30 tahun, 40 tahun kemudian. Mereka orang yang soleh, lalu kita katakan mereka tidak soleh karena doanya dikabulkan lama. Nabi Yusuf dipisahkan oleh ayahnya Yakub. Berapa lama Nabi Yakub berdoa sampai matanya buta? Ada yang mengatakan 40 tahun. Lalu kita katakan Nabi Yakub adalah orang yang tidak soleh. Orang yang tidak punya andil di masyarakatnya. Ada orang yang heran. Kok doa saya nggak dikabul-kabulin, Ustaz? Padahal sedekah udah
ini udah. Ya karena itu doa ente gak dikabulkan. Dia merasa dirinya adalah wali Allah mungkin. Dia merasa dirinya adalah utusan Tuhan mungkin apa gimana? Itu diantara tanda yang pertama. Ini kita periksa diri kita. Kadang-kadang kita kalau doa panjang lama nggak dikabulin, terus kita bilang ya Allah kok nggak dikabulin? Saya kan kebaikan saya banyak. Nah, ini Anda hampir terjangkit penyakit ujub. Coba diperiksa diri. Kemudian tanda yang kedua, yang banyak terjadi di sekitaran manusia, kadang-kadang ada orang-orang tuh yang heran apabila ada orang yang mengganggu dirinya tapi masih istiqomah atau tapi masih hidup. Kok bisa ya dia nyela-nyela saya setiap hari, nyari-nyari kesalahan saya setiap hari, tapi kok masih istiqomah agamanya? Kok bisa ya dia setiap hari nyela saya tapi masih nggak celaka? Kok nggak mati ini orang? Ente siapa? Ente merasa ente diganggu, terus orang pasti yang ngeganggu ente celaka. Nggak ada kaitannya. Sekalipun Anda adalah seorang hamba yang soleh, sekalipun Anda seorang nabi, sekalipun Anda seorang rasul, nggak ada kaitannya seseorang itu mengganggu orang lain, kemudian dia dicemooh orang lain, orang itu pasti melarat, orang itu pasti mati. Tuh lihat tuh, lihat habis ngatain, habis nyela saya nggak lama kecelakaan dia. Oh lihat tuh, nggak lama habis nyari-nyari kesalahan saya, anaknya sakit. Apa hubungannya? Nggak ada. Merasa orang ini punya karomah. Kadang ada orang yang merasa dirinya tuh punya karomah. Kita lihat banyak orang yang ganggu Nabi. Di perang Uhud lihat Nabi sampai gigi gerahamnya patah. Engselnya turun Nabi SAW. Engselnya Nabi ini turun sampai turun. Lalu orang-orang yang memerangi Nabi masuk Islam dan masuk surga lagi. Terus kita katakan Nabi tidak punya karomah. Kalau ada orang-orang yang ujub kadang-kadang seperti itu, dia menganggap dirinya ini orang yang istimewa. Orang yang punya kelebihan yang luar biasa, seakan-akan kedekatan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ini diantara tanda-tanda seorang ujub. Kita kalau memeriksa dalam diri kita, kalau kita ada perasaan seperti itu, nah coba tuh, coba diperiksa diri kita. Nah, kemudian ya selanjutnya kadang-kadang ada orang juga merasa dirinya tidak dimuliakan, ya tidak dimuliakan. Saya biasa dimuliakan ini dan itu. Padahal ada orang yang penting. Itu Nabi Musa lihat. Nabi Musa datang dengan Nabi Khadir ya ke satu kampung di surat Al-Kahfi itu disebutkan ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Subhanallah. Nabi Musa dengan Nabi Khadir datang ke satu kampung. Kemudian dia berharap di satu kampung tersebut dia dijamu. Fasad ama ahlaha fa'abau. Ternyata apa? Penduduk kampung tersebut menolaknya. Apakah Nabi Musa dan Nabi Khadir mengatakan, oh saya Nabi loh. Kok nggak dijamu? Kok nggak begini dan begitu? Allahu Akbar. Ternyata Nabi Musa dan Nabi Khadir begitu saja. Bahkan dia keluar, dia berjalan terus. Kemudian dia membetulkan barang-barang yang rusak di kampung tersebut. Ada tembok yang runtuh diperbaiki, kemudian ada kapal yang bocor ditambal. Ini orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menganggap dirinya memiliki jasa apa-apa di dalam Islam. Kenapa sih harus ujub? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa sih kadang-kadang ada orang-orang nih yang harus ujub tuh kenapa sih? Kenapa sih harus sampai ujub? Kita tanya diri kita, apa sih hal-hal yang bisa membentengi kita dari ujub? Ada beberapa poin penting nih, bagaimana cara diri kita agar terbenteng diri kita dari yang namanya ujub. Bagaimana? Yang pertama, biasakan di dalam satu amalan, ya setiap amalan yang kita lakukan, koreksi. Koreksinya bagaimana? Yakin nggak, kita tanya sama diri kita, yakin nggak amalan
yang kita lakukan sekarang ini atau selama ini kita lakukan amalan yang secara rutin ini, Allah terima. Kita yakin nggak Allah terima? Itu aja dulu deh. Kalau kita mau bangga sama amalan kita, sama dedikasi kita, karya cipta kita, profesi kita, dan segala macam, coba deh sekarang kita tanya diri kita, yakin nggak selama ini Allah terima nih amalan kita? Yang sudah kita lakukan misalkan 10 tahun, 15 tahun, atau yang baru kita lakukan. Kita berkaca nih sebelum berangkat ke kantor, sebelum berangkat ke rumah sakit, sebelum berangkat ke kemanapun, kita berkaca sama diri kita. Kira-kira yang kemarin tuh Allah terima apa enggak? Kira-kira kebaikan saya yang kemarin Allah terima apa enggak? Ada jaminan nggak Allah terima? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Siapa yang bisa menjamin amalan kita diterima? Nggak ada. Niat ya kita yang tahu sendiri niat kita bagaimana. Apakah tercampur di dalamnya keriaan? Atau bahkan ada kesombongan di dalamnya? Coba tanya diri kita. Kalau kita bisa pastikan amalan kita diterima, silakan mau ujub silakan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita tahu, oh ternyata niat kita ikhlas nih. Masya Allah. Oh, alhamdulillah niat kita udah ikhlas. Kemarin kayaknya Allah terima. Mudah-mudahan Allah terima. Kalaupun ikhlas, pertanyaan kedua, ya, bukankah di setiap amalan itu ada penggugurnya? Kita mesti paham itu. Setiap amalan yang kita lakukan tuh ada penggugurnya. Kita bebas nggak? Kita terbebas nggak dari penggugur-penggugur tersebut? Kita aman nggak dari penggugur-penggugur tersebut? Karena Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan apa? Laisa sya'nu fil amali innama sya'nu fi hifdzil amali mimma yufsiduhu wa yuhbituh. Yang terpenting itu bukan bagaimana seseorang itu beramal, bukan. Orang beramal semuanya bisa memulai satu amalan semua bisa. Yang paling penting dari satu amalan, dari setiap amalan yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga amalan tersebut dari hal-hal yang merusaknya dan menggugurkannya. Paling susah itu. Untuk beramal semuanya bisa memulai. Siapa yang bisa menahan diri dari hal-hal yang menggugurkan amalan tersebut? Susah, semua kita berperang. Setiap amalan kita ingat ada penggugurnya. Contohnya apa? Misal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian itu dengan gangguan, bil manni wal adha, dengan ingin disebut-sebut atau dengan mengganggu orang yang dikasih. Kita periksa setiap sedekah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, donasi yang kita lakukan, itu pernah nggak terjerumus atau terpapar yang namanya kebatalan? Dua kebatalan tadi, apa yang membatalkan amal? Ingin disebut-sebut, kemudian mengganggu orang yang dikasih. Contoh misalkan, kita pernah bantu orang. Satu ketika orang tersebut mengecewakan kita. Tiba-tiba kita ngomong gini, kamu itu waktu susah saya yang bantu. Kamu kalau nggak ada saya, kamu nggak bisa kerja di sini. Batal seperti kamu. Wal adza, atau orang kadang-kadang mengganggu atau menyakiti orang yang dibantu. Contoh misalkan, kita kasih mobil ke seseorang, kasih pinjam mobil ke seseorang. Depan orang banyak kita ngomong, woi mobil kayak kenal tuh. Atau, woi sepatu kayak kenal tuh. Karena kita yang ngasih, kita ngomong begitu, itu mengganggu orang nggak? Nyakitin hati dia nggak? Disebut-sebut sampai akhir orangnya sakit hati depan orang. Kadang kita nggak sadar ada seperti itu. Lalu kita pede, amalan kita bisa membantu kita. Kita bisa ujub seperti itu. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun."
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu mengangkat suara kamu di atas suaranya Nabi. Maka ijma' para ulama, dilarang seseorang itu mengangkat suaranya di atas suara Nabi. Dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Jadi ijma' para ulama haram seseorang itu teriak-teriak di Masjid Nabawi. Kenapa? Ada Nabi SAW. Kecuali kalau seseorang itu berteriak-teriak untuk mengajarkan orang. Dalam rangka mengajarkan orang, itu boleh. Tapi kalau berteriak-teriak, ya Muhammad, ya Sallallahu Alaihi Wasallam, haram. Kenapa? Mengangkat suara di atas suara Nabi. Nabi suaranya lembut. Makna yang lain kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau mengangkat suara saja di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggugurkan amal, bagaimana dengan orang-orang yang mengedepankan akal di atas sabdanya Nabi? Bagaimana orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya di atas sabda Nabi SAW? Udah berapa banyak amalan-amalan yang kita lakukan, kita mengedepankan akal kita daripada sabdanya Nabi. Oh, nggak masuk di akal ini. Ini sabdanya Nabi nggak masuk di akal ini. Nggak masuk nalar saya mencernanya. Kok bisa? Kayak di hadis-hadis yang populer di dunia kedokteran misalkan. Ya, kita pernah belajar meneliti hadis seperti hadis lalat misalkan. Ada beberapa orang-orang orientalis yang mengatakan nggak masuk akal, gimana lalat dicelup. Nabi kan, kalau Nabi SAW idza waqa dzubab fi ina yahadikum falyaghmisha. Kalau ada lalat jatuh di minuman kalian, di wadah cawan kalian, maka perintah Nabi apa? Nggak diangkat. Nabi celupkan dulu baru diangkat baru dibuang. Kenapa? Karena di antara dua sayapnya ada obat, ada penawarnya. Ada penyakit, ada penawarnya, ada obatnya. Dia bilang, ini nggak masuk akal. Lalat tuh kan mainnya di sampah. Lalat kan begini dan begitu. Sehingga ada penelitian, akhirnya benar ternyata. Sudah berapa banyak nih syariat-syariat yang kita timbang dengan akal kita. Sehingga gugur amalan kita karena apa? Karena kita mengedepankan akal dan hawa nafsu kita kebanding kita mendengarkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan banyak kalau kita mau cari. Terus kita pede dengan amalan kita, ujub kita. Atau man taraka salatal asar faqad habita amalu. Kata Nabi SAW, di antara penggugur amal apa? Orang yang meninggalkan salat asar maka akan gugur amalannya. Gugur amalan hari itu. Jadi kita mau ujub bagaimana? Banyak kekurangan dari amalan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana diri kita ini agar jauh daripada ujub. Kenapa sih harus ujub? Tanya diri kita, kenapa sih harus ujub? Yang ketiga adalah kita sadar penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah batin seseorang, bukan zahirnya. Mungkin zahir kita kelihatan adalah orang yang beramal soleh, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai batin kita. Makanya ada satu pepatah Arab mengatakan, nahnu nahkumu bidzawahir wallahu a'lamu bis-sarair. Kita itu hanya bisa berhukum dengan yang nampak mata kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berhukum dengan yang apa? Dengan yang tidak nampak dari mata kita. Mungkin kita menganggap orang lain, wah, orang lain nggak sebaik saya kinerjanya. Orang lain ya nggak sebagus saya koneksinya. Orang lain nggak sebagus saya ibadahnya. Kita nggak tahu ada di hadapan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada apa. Ada amalan-amalan penting apa yang bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala batin. Yang keempat, ya, kita sadar kenapa sih harus ujub, kenapa? Sementara dosa-dosa kita masih banyak. Kita ngapain ujub sementara dosa-dosa kita ini masih banyak? Dosa kita tuh sangat banyak sekali. Makanya ya seorang salaf, ya, seorang tabi'in pernah mengatakan apa? Laukana lidzunubi rih. Seandainya kalau ya dosa itu punya bau, niscaya nggak ada orang yang mau duduk sama saya. Ini wallah saya katakan demi Allah. Kalau seandainya ya teman-teman semua bisa melihat dosa atau bentuk dosa itu sebagai bau atau totol-totol hitam di muka saya, niscaya teman-teman nggak ada yang mau duduk sama saya mendengarkan saya dari tadi 1 jam berbicara, nggak ada yang mau. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya apa? Memuliakan manusia dengan menutup aibnya.
Sehingga dia terlihat baik, dia terlihat bagus, dia terlihat soleh. Itu pun karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan kita ujuk. Kenapa kita harus ujuk? Kenapa? Sementara dosa kita sangat banyak sekali. Jangan kita merasa jasa kepada Islam, jasa kepada masyarakat, jasa kepada... Ngapain? Dosa kita masih banyak. Hal yang kita perlu tata masih banyak. Sholat kita masih berantakan. Khusyuk kita masih berantakan. Ngapain kita mau ujuk? Ngapain? Jangan kita membantu iblis. Jangan kita sampai membantu iblis untuk ngeramein neraka. Karena iblis ini nggak ridho. Subhanallah. Iblis ini demi Allah nggak bakal ridho. Dia itu tinggal sendiri di neraka. Kuncinya untuk bebas dari jeratan iblis itu apa? Keikhlasan. Kita jauhi diri kita dari riya dan ujuk. Apa kata iblis? Mengatakan apa iblis? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tangguhkan diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan apa? La'ughwiyannahum ajma'in. Kamu akan saya tangguhkan semuanya sampai hari kiamat. La'ughwiyannahum ajma'in. Kemudian dia katakan, aku akan goda hamba-hambamu ya Allah. Fabi'izzatika, dia katakan, ya Allah, demi keagunganmu ya Allah. La'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan goda semua anak Adam itu. Saya nggak akan biarkan saya tinggal di neraka punya kafling sendiri, saya nggak akan mungkin. Saya harus punya teman, kata iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi iblis juga yang kasih ultimatum, kasih pengecualian. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, kata iblis. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Makanya pintunya iblis banyak. Kenapa? Biar dia nggak sendiri tinggal di neraka. Dan kuncinya apa tadi iblis kasih? Ternyata iblis sendiri yang ngasih. Bisa selamat dengan cara ikhlas. Makanya ikhlas ini, niat ini luar biasa. Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Berapa banyak amalan-amalan soleh yang memperbesar kualitas atau nilai satu amalan. Karena apa? Karena niatnya. Karena keikhlasannya. Warubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Berapa amalan yang besar jadi kecil di hadapan Allah karena apa? Karena keikhlasannya. Lagi-lagi hati, ya. Lagi-lagi hati. Makanya para ulama tuh kasih salah satu caranya kalau kita mau lepas dari ujub atau kita mau bebas daripada yang namanya ujub. Itu jangan sering-sering kita menyendiri. Kita sering-sering eksplor, keluar cari orang yang lebih hebat daripada kita, expert daripada kita. Biar kita apa nggak jadi katak dalam tempurung, jagoan kampung. Dulu ketika ini sedikit faidah ya, cerita buat kita semua, mudah-mudahan menjadi ibrah. Ketika awal-awal kami memulai berdakwah di sosial media, kami menulis, kemudian kami membuat makalah, kami membuat kegiatan ini dan itu. Kami merasa ada rasa-rasa ujub dalam diri ada. Setiap orang yang melakukan amal soleh. Kami pernah merasa bahwa kayaknya kami udah cukup bahasa Arab kami, kemudian pemahaman kami tentang Al-Quran, pemahaman kami tentang Sunnah. Sampai kepada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik kami untuk pergi ke Yordania saat itu untuk meneruskan studi. Di sana, di dalam kelas, kami ngerasa kami udah punya pengalaman dalam berdakwah, kami punya pengalaman dalam masalah pembacaan kitab dan segala macam. Ternyata sampai sana orang-orangnya memiliki bekal yang lebih banyak daripada kami. Subhanallah. Kita mungkin cuma bawa segelintir hafalan Al-Quran, beberapa juz hafalan Al-Quran dengan beberapa hafalan hadis seperti itu. Yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kami. Maka kita lihat di kelas ternyata mereka sudah ada yang hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahkan bahasa Arab mereka sudah bahasa Arab yang ya secara strata sudah di atas kami sangat jauh sekali. Mereka bisa bikin syair di mana? Di kelas tanpa mereka menulis. Mereka kata-kata mereka langsung mereka membuat syair. Mereka orang pakar bahasa Indonesia gitu, bikin puisi tanpa harus dikarang.
Jadi dia mengalir seperti itu aja. Subhanallah, kami merasa akhirnya apa? Nggak ada apa-apanya. Dalam ibadah begitu. Ya, urusan dunia jangan. Urusan dunia kita ngelihat ke atas, ya. Urusan dunia kalau kita ngelihat ke atas, itu senantiasa kita kita apa kita nggak bersyukur dengan apa yang kita punya. Tapi kalau urusan ibadah kita lihat yang atas. Urusan pekerjaan misalkan, urusan pekerjaan kita mau kaitkan dengan ibadah, dengan amal soleh, kita boleh lihat ke atas. Sehingga apa kita merasa kurang, oh ternyata saya nggak ada apa-apanya. Untuk lebih lagi, cari lebih lagi. Jadi kita nggak jadi katak dalam tempurung. Orang ujub nih kadang-kadang tuh jadi katak dalam tempurung, jagoan kampung. Merasa dirinya bagus, Masya Allah. Ternyata dirinya nggak ada apa-apanya. Saya pernah ada satu guru kami cerita, dia berdakwah di pedalaman Afrika. Dia ngerasa, oh perjalanan ini perjalanan paling jauh dalam hidupnya. Turun pesawat di Nairobi, uh, airport Nairobi, jalan lagi, naik ke jalur darat sekitar 12 jam. Dari 12 jam kirain sudah selesai. Dari 12 jam ganti mobil yang mobilnya itu lebih proper untuk masuk ke pedalaman lagi, masuk lagi 7 jam lagi. Masuk ke dalam ternyata sudah ada misionaris. Sudah ada misionaris, dia ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata apa? Dia di situ sudah 11 tahun. Sehingga dia katakan kita sama orang-orang yang berdakwah yang non-Islam saja, mereka mereka lebih kuat untuk menahan cobaan tersebut. Kan susah dakwah seperti itu susah. Beribadah ketaatan itu susah. Butuh kesabaran. Lihat, kita kalau mau menekan ego kita agar tidak ujub, coba lihat orang-orang seperti ini. Kita nggak ada apa-apanya. Lihat sama orang yang non Muslim saja, ya kadang-kadang mereka lebih sabar dalam berdakwah daripada kita. Maka ujub ini berbahaya sekali. Banyak mematikan seseorang. Akhirnya apa? Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para sahabat pun pernah mereka itu terserang penyakit ujub di perang Hunain. Sampai Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat Al-Anfal, "Walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunainin id a'jabatkum kasratukum." Para sahabat dulu kan waktu perang Uhud sedikit, waktu perang Badar sedikit, perang-perang yang lain sedikit, sampai perang Hunain orang-orang sudah masuk Islam sudah banyak. Akhirnya mereka takjub kepada jumlah mereka. Mereka mengatakan, kayaknya kami akan menang nih. Kenapa? Yang sedikit aja kami menang, apalagi yang banyak. Nah, para sahabat terjangkit mereka. Akhirnya Allah tegur mereka. Allah tegur dengan apa? Kekalahan di ronde pertama. Kalah para sahabat. Kenapa? Mereka takjub dengan apa? Dengan jumlah mereka. Jangan pernah takjub kita sama jumlah kita. Jangan pernah takjub dengan strata kita. Jangan pernah takjub dengan status sosial kita. Apalagi sampai merendahkan orang lain. Dia banyak orang-orang yang kita anggap remeh. Seperti Uwais Al-Qarni. Orang yang datang dari negeri Yaman. Badannya kurus, tidak dikenal. Orangnya biasa-biasa saja. Tapi Nabi SAW berpesan kepada Umar dan Ali. Mengatakan apa? Kalau ada rombongan dari Yaman datang, tanyakan apakah ada orang Uwais Al-Qarni dari kampung Qarn. Umar disuruh minta doa dan Ali kepada siapa? Uwais. Kenapa? Ini orang yang low profile. Dia nggak takjub dengan dirinya. Dia nggak dikenal. Tapi dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya bersih. Subhanallah. Subhanallah. Itu makanya kita sekali-kali jangan kita terjangkit dengan yang namanya penyakit ujub. Kita masuk kepada poin yang terakhir, ya. Hal-hal apa saja yang membantu kita menghilangkan ujub, ya. Yang pertama, ya, poin yang pertama, hal-hal yang bisa membantu diri kita untuk menghilangkan ujub dalam diri kita adalah satu. Yang pertama pasti sadar diri. Sadar diri. Kata Nabi SAW, apa? Rahimallahu ra'an 'arifa qadra nafsihi.
Barang siapa, semoga Allah merahmati orang-orang yang sadar diri, tahu kadar dirinya. Karena orang-orang yang tahu kadar dirinya, dia tahu semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakin Allah yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia Allah dan bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ma zaka minkum min ahadin abada. Enggak ada yang mungkin suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah yuzakki man yasha. Allah lah yang memberi kesucian kepada orang yang Allah kehendaki. Allah memberikan amal kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah berikan kecerdasan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah berikan kekayaan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kita lihat orang-orang munafik. Lihat orang-orang munafik. Duduk sama Nabi. Dengerin khutbahnya Nabi. Taklim bersama Nabi. Bahasa Arab lebih jago bahasa Arab daripada kita. Ya Bu, izin ya. Tapi dikatakan apa? Innahum fid darkil asfali minan nar. Mereka di keraknya neraka. Dapat hidayah dari Allah? Enggak. Sementara kita kecerdasan enggak seberapa, kekayaan enggak seberapa. Tapi Allah kasih kita hidayah untuk duduk di majelis ilmu. Sekarang kita belajar. Kita mengenal Islam, kita mengenal iman. Kita bisa bertauhid, kita bisa menjauhkan diri daripada namanya syirik. Itu karunia Allah, semua pure karunia Allah. Kalau kecerdasan seseorang itu patokan. Kita lihat orang-orang Jepang itu orang-orang yang cerdas. Orang-orang Jepang orang yang cerdas. Tapi mereka menyembah matahari. Mereka nggak tahu siapa Tuhannya. Mereka bisa menciptakan robot. Ya, dari kecil bisa menciptakan robot. Tapi untuk nanti ngambil berkasnya di depan aja. Dia nunggu matahari mentari terbit. Kok bisa? Sementara kita berdoa kapanpun kita mau, karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala ya kapanpun diminta Allah kasih. Ini luar biasa. Sadar diri, semua itu karunia dari Allah. Semuanya karunia dari Allah. Apapun yang kita rasakan. Makanya orang-orang penduduk surga nanti, ketika di hari kiamat kelak, ya ketika masuk surga, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Ketika Allah cabut dari dada-dada mereka penyakit-penyakit hati agar mereka masuk surga tanpa penyakit hati tersebut. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Mereka mengatakan perkataan pertama kali mereka masuk surga apa? Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah. Yang memberikan kami karunia. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan karena Allah, siapa lagi yang akan memberikan kami hidayah? Sadar diri, semuanya karunia dari Allah. Kita mau ujub, mau riak, mau ngapain? Makanya Nabi SAW di perang Khandaq ketika menggali parit, ketika lagi masa paceklik, perut Nabi SAW lagi diganjel batu, 3 batu. Nabi SAW berteriak kepada para sahabat mengatakan, laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, nggak mungkin kita dapat hidayah, nggak mungkin kita sholat, nggak mungkin kita bisa bersedekah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, lalu karena siapa? Sadari diri kita, sadar. Kita sadar diri. Semua yang kita dapat itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya. Kita lihat bahwa ibadah kita itu tidak sebanding dengan keagungan Allah. Ibadah yang kita lakukan, ya, itu tidak sebanding dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Sadari itu. Ibadah yang kita lakukan ini tidak sebanding dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mau ngapain ujub? Allah Subhanahu wa taala katakan kepada penduduk surga, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim." Maukah aku, wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, maukah aku beritakan kepada kamu kepada kebaikan yang aku berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya? Alladzi
Lilladzina taqaw 'inda rabbihim lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ada surga yang mengalir air di bawahnya. Kemudian setelah itu ayat setelahnya Allah sifati bagaimana sih orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Ternyata mereka adalah orang-orang alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang sabar, orang-orang yang shadiqin, jujur, qanitin, taat, munfiqin, orang-orang yang senantiasa bersedekah, wal mustaghfirina bil ashar. Di ujung malamnya setelah mereka beribadah, apa kerjanya mereka? Mereka beristighfar kepada Allah di waktu malam. Orang-orang ternyata yang tidak pede, kata para ulama, terhadap ibadahnya sendiri. Makanya setelah sholat kita disuruh apa? Beristighfar. Kenapa? Jangan kita pede dengan ibadah kita sendiri. Jangan sampai kita takjub sama ibadah kita sendiri. Astagfirullah, astagfirullah. Di setiap ibadah yang kita lakukan, keagungan Allah selalu lebih besar daripada ibadah yang kita lakukan. Orang yang haji itu luar biasa. Jihadnya para wanita adalah haji. Haji ibadah yang berat, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan istri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam penutup ibadah haji? Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Setelah kalian melakukan hari Arafah, ya, kemudian kalian kembali ke tempat-tempat manusia kembali, wastaghfirullah. Maka setelah itu beristighfarlah kepada Allah. Bahkan haji ibadah yang agung, kita dituntut untuk tidak takjub kepada ibadah yang kita lakukan. Wastaghfirullah, beristighfar kepada Allah, minta ampunan sama Allah. Kenapa? Ibadah kita pasti kurang dan keagungan Allah tidak akan berkurang. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah masuk Fathu Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wahai Muhammad, telah datang kepada kamu kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Pembukaan kota Makkah kembali setelah 8 tahun Nabi Muhammad dibuang dari kota Makkah sendiri ke kota kelahirannya sendiri. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat wahai Muhammad, manusia sudah banyak yang masuk Islam. Apa yang disuruh oleh Allah? Apakah disuruh berbangga? Apakah disuruh dia mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang terbaik? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pujilah Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu, dan beristighfarlah wahai Muhammad. Disuruh paham kita bahwa keagungan Allah adalah yang segala-galanya. Dan ibadah kita tidak ada apa-apa. Subhanallah. Tekan diri kita, hawa nafsu kita agar jauh dari yang namanya ujub. Ujub apapun bentuknya. Ujub terhadap nasab, ujub terhadap pangkat, ujub terhadap nenek moyang misalkan, ujub terhadap paras, terhadap bentuk tubuh kita. Itu semua ada ujubnya. Ya, maka selalu sandarkan diri kita kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih begitu, ya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara. Baik, Barakallahu fikum. jazakallah khair atas ilmu. Peserta apabila ada yang ingin bertanya boleh langsung di kolom chat atau raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin untuk pertanyaan pembuka dulu, Ustadz. Izin bertanya, tadi Ustadz menyebut zaman sekarang zaman sosial media. Nah, sosial media ini kan bisa menjadi senjata penyebar dakwah, bisa juga menjadi senjata ujub juga jadinya, Ustadz. Nah, kadang-kadang kita ingin sharing postingan-postingan dakwah, video-video, tapi kadang-kadang takut nanti dibilang soalim atau nanti malah jadi ujub. Nah, itu bagaimana tuh Ustaz menyikapi hal-hal tersebut, Ustaz? Ya menyikapi dakwah di sosial media ya. Kita semua ya tidak dipungkiri kita punya kewajiban untuk mengajak siapapun kepada kebaikan. Karena di antara sifat umatnya Muhammad, kalau mau dikatakan seorang itu menjadi khair ummah, umat yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita punya kewajiban kalau kita mau jadi umat yang terbaik, mau di atas kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf.
Kita senantiasa mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang dari kemungkaran. Apapun yang kita lihat kemungkaran terjadi di hadapan kita, ya, ataupun kerusakan terjadi di hadapan kita, maka kita punya kewajiban, kita punya kekuatan untuk rubah dengan kekuatan kita, kekuasaan kita, jabatan kita punya kewajiban. Kita nggak mampu dengan kekuasaan tangan kita nggak punya. Maka dengan lisan mungkin sekarang nggak berbatas dengan mulut, dengan sosial media, dengan jari kita. Kita nggak bisa juga, paling nggak kita mengingkari, kita doakan kebaikan. Kita doakan agar dia dapat hidayah. Intinya kita punya kewajiban untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Ustaz menyikapinya? Kita pengen posting kadang-kadang takut dibilang soalim dan ini dan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau kalian sudah punya azam, kalian sudah punya niat baik, maka bertawakal kepada Allah. Sisanya biar Allah Subhanahu wa taala yang berikan keistiqomahan, hidayah. Kita tugasnya cuma menyampaikan. Wa ma 'alar rasuli illal balagh. Bahkan Nabi aja hanya diperintahkan untuk menyampaikan, hidayah di tangan Allah. Maka luruskan niat setiap kita mau posting, mau repost. Kita mau dapat kebaikan kok untuk Allah. Kita posting udah. Nggak perlu dicek lagi, oh like-nya udah berapa ya? Oh yang nonton udah berapa ya? Nggak perlu udah. Kita hanya sekedar lempar bola. Sisanya apa? Jalan lagi kita belajar. Yang kita tahu kita memberikan manfaat untuk orang lain. Dia mau baca, dia mau nggak baca, dia mau dapat hidayah, mau nggak dapat hidayah, terserah. Itu bukan urusan kita. Urusan kita sama Allah ketika ditanya, kamu udah menyampaikan apa belum? Sudah itu. Itu kewajiban kita. Bahkan kalau kita meninggalkan satu amalan dakwah karena takut dibilang soalim, takut dibilang ini dan itu, takut dicap ini dan itu, yang dikhawatirkan justru kita terjatuh dalam riya. Kenapa? Kita meninggalkan amalan karena manusia. Karena riya bukan hanya sekedar orang itu beramal untuk manusia, beramal karena mencari ridho Allah dan mencari pujian sanjungan manusia, bukan. Tapi meninggalkan amalan kebaikan karena manusia, itu pun juga riya. Ada satu kaidah mengatakan apa? Al-amalu li ajlin nasi syirkun wa tarkuhu riya. Beramal untuk manusia itu udah fix, sepakat itu syirik. Tapi meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Syirik kecil. Jadi jangan sampai kita terperdaya oleh tipu muslihat syaitan. Yang kita pikirkan adalah manfaat untuk umat, manfaat untuk diri kita di akhirat ke Wallahu ta'ala alam. Lurusin niat. Pokoknya kalau kita udah punya azam, niat mau posting, udah nggak perlu dicek-cek lagi. Komentar orang, udah bukan urusan kita. Baik, Ustaz. Jazakallah ya. Mungkin ada satu lagi Ustaz, pertanyaan. Ria dan ujub itu kan pembatal amal, Ustaz. Bagaimana kita sudah beramal, terus kita ada rasa ria, rasa ujub, nah amal kita batal. Kita nggak dapat pahalanya. Apakah apabila kita beristighfar, kita taubat, apakah pahala amalan itu bisa kembali atau memang akan hilang selamanya gitu, Ustaz? Oke. Ya, para ulama sepakat jika syirik kecil ya seperti riya dan ujub dia terjangkit pada diri seseorang ketika dia lagi beramal. Misalkan orang lagi sholat, tadinya seseorang itu datang dalam keadaan ikhlas, ya, dalam keadaan ikhlas. Tiba-tiba sholat, calon mertua datang atau ya atasan datang, tiba-tiba takbirnya jadi yang tadinya takbirnya mungkin biasa aja jadi agak dipadatkan seperti itu, dikeraskan atau agak dilambatkan mungkin. Nah, kemudian dia sadar di tengah-tengah sholatnya dia sadar. Tadi saya kayaknya ada sedikit ada berbau-bau pengen dipuji, ingin bau-bau pengen disanjung. Kemudian dia beristighfar. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang gugurnya tadi dikembalikan lagi sama Allah. Amalnya yang tadi gugur itu di tengah-tengah karena amalan riya itu menggugurkan amalan yang terjangkit riyanya aja. Dia nggak menggugurkan seluruh amal, tapi menggugurkan amalan yang tercampur di dalamnya ada riya dan ujubnya. Tapi kalau dia bertobat, ya kemudian dia beristighfar, maka akan kembali lagi ya pahala tersebut. Sebagaimana Nabi SAW katakan apa?
ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan barengilah keburukan. Kalau kamu beramal kemudian ria atau beramal keburukan, wa atbi'is sayyi'ata al hasanah, segera barengi keburukan itu dengan kebaikan. Istighfar, bersedekah, ataupun apapun itu dengan kebaikan, tamhuha, maka keburukan tersebut akan terhapus dan kebaikannya akan kembali. Wallahu ta'ala. Jadi buru-buru beristighfar, buru-buru mawas diri kalau ternyata kita terjangkit ria. Makanya banyak ini dicatat nih, ada satu doa penting yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Doanya ini bunyinya gini nih. Kalau kita terjangkit ria ataupun kita takut amalan kita ada ria selama ini, banyak ini baca ini di sholat kita, di sujud kita nggak tahu, banyak amalan-amalan kadang-kadang yang tercampur ya. Ini doanya seperti ini. Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kita ulangin ya. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Apa artinya? Nabi SAW katakan, nih kalau ada orang menganggap merasa dirinya ada sedikit tercampur, amalannya tercampur ya, tercampur ada ingin sanjungan, ini ingin itu, maka perbanyak baca doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terjatuh kepada kesyirikan kepadamu, menyekutukanmu, wa ana a'lam, dalam kondisi aku tahu. Karena ada kondisi yang kalau kita riya kita tahu. Wa astaghfiruka, dan aku memohon kepadamu ampunan ya Allah dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Kadang-kadang kita terjatuh ke dalam kesyirikan yang kita tidak tahu. Sehingga mudah-mudahan dari doa ini Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita dan jauhkan diri kita dari yang namanya penyakit riya dan ujub. Wallahu taala. Baik, Ustaz, jazakallah ya. Mungkin dari peserta belum ada pertanyaan. Eh, Mungkin sebagai penutup, Ustaz, pesan-pesan buat kami-kami supaya terhindar dari riya dan ujub sebelum ditutup dengan doa kafaratul majelis. Oke. Nah, barakallahu fikum ya. Ana berpesan buat diri Ana sendiri dan juga buat teman-teman semua pegiat-pegiat kebaikan, teman-teman dari Ortobro ya, taklim Ortobro, dan teman-teman kedokteran semua. Hendaknya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar diri. Kita sadar diri bahwa semua karunia itu dari Allah, dan semua ibadah yang kita lakukan kalau bukan hidayah dari Allah, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pengalaman, ya, kecerdasan, experience, apapun itulah kita sebut, apapun itu yang berkaitan tentang pekerjaan, ibadah kita, semuanya itu datangnya dari Allah. Semua datang dari Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Fama bikum min ni'matin famin Allah. Sebut semua kenikmatan yang ada pada dalam diri kita. Famin Allah. Semua itu datang dari Allah. Semua datang dari Allah. Gak ada yang mungkin memberikan kita apa yang kita bisa di kehidupan kita sekarang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas bagi kita keluar dari lisan kita, saya adalah ini, saya adalah itu. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena kami, kalau bukan karena kita. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang terakhir ya adalah bentengi diri ya dengan zikir, ibadah, agar kita terhindar dari penyakit ujub dan riya. Begitu juga banyak duduk dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah sehingga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Ana mohon maaf kalau ada salah kata atau ucapan. Kesempurnaan milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz Sidki, Wa iyyakum.
peserta dan panitia taklim Ortobro. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya, insya Allah. Semoga keberkahan untuk kita semua, Ustaz. Amin, amin. Assalamualaikum, Ustaz. Izin kami tutup.